Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back with me. I'm Arfi. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi kita yang baru, ada yang disebut dengan noun clause. So, ini mirip dengan yang tadi atau yang sebelumnya yaitu adjective clause, cuman ini beda fungsi. Nah, mari kita gali lebih dalam. Apa sih yang disebut dengan noun clause? Nah, noun clause itu adalah subclause atau conjunction subject verb yang difungsikan sebagai noun. Jadi kalau adjective clause difungsikan sebagai adjective, kalau noun clause difungsikan sebagai noun. Iya betul. Nah, supaya lebih jelas coba perhatikan contoh di sini. Nah, saya paham apa yang kamu pikirkan. Nah, apakah kalian menemukan conjunction subject verb? Enggak nemu ya? Ya, biasa aja. Sini saya kasih tahu. Jadi di sini ada apa yang kamu pikirkan itu merupakan conjunction subject verb. Conjunction-nya apa? Subjeknya kamu, pikirkan itu verb. Nah, itu adalah conjunction subject verb. Nah, kalau diterjemahkan jadinya I understand what you think. Nah, what you think ini adalah rangkaian yang namanya subclause. Nah, subclause ini menempati posisi apa? Ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah objek. Nah, ketika ada conjunction subject verb kok dia menempati posisi objek, maka itulah yang disebut dengan noun. Karena bentuknya clause, maka namanya noun clause. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan fungsi-fungsi dari noun clause berikut. Yang pertama ada nominal function. Nah, nominal function ini berarti dia difungsikan sebagai noun. Berarti kalau nggak di subjek, ya di objek. Yes, antara dua itu. Cuman kan kalian mungkin belum tahu jenis dari subjek itu apa saja, objek itu apa saja. Tenang, saya akan kasih tahu. Yang pertama adalah subject of verb. Berarti letaknya itu pada subjek yang jatuhnya sebelum verb di sini. Berarti setelah non clause-nya ada verb-nya. Terus kemudian yang kedua ada real subject. Nah, real itu berarti subjek yang sesungguhnya atau biasa juga ada istilah after anticipatory. Nah, di sini ada it ketemu be, ketemu dengan eskom, ketemu dengan real subject. Nah, posisi dia itu ada di real subject. It di sini bukanlah subjek yang sesungguhnya. Dia hanya subjek semu. Nah, hanya terlihat seperti subjek, tapi dia bukan subjek. Subjek yang sesungguhnya di sini. Pembahasan yang sesungguhnya ada di sini. Terus kemudian yang ketiga ada subjek complement atau pelengkap dari subjek. Nah, letaknya ada di sini. Nah, jadi dia jatuh setelah verb yang maknanya belum sempurna. Seperti is, MR, terus kemudian seem, look, appear, feel, dan seterusnya. Terus kemudian yang keempat, ada yang namanya object of verb. Ada yang namanya object of verb, maka letaknya adalah setelah verb. Nah, di sini. Terus kemudian ada object of preposition, maka dia akan jatuh setelah preposition. Gitu ya. Tenang, nanti kita akan gali satu persatu. Terus kemudian ada juga yang difungsikan sebagai adjektif. Nah, di sini ada as a positif atau sebagai keterangan tambahan. Jadi dia nanti jatuhnya sama-sama setelah noun. Loh, terus apa bedanya Mister dengan adjective clause? Kan adjective clause juga jatuh setelah noun. Tenang, semirip-miripnya tetap ada perbedaannya. Nah, kita bahas jenis-jenis dari noun clause. Yang pertama ada noun clause from statement. Statement itu apa? Statement itu adalah pernyataan. Berarti dia berasal dari kalimat pernyataan. Nah, noun clause from statement ini nanti memiliki conjunction yang berupa that yang bermakna bahwa. Terus dia nanti punya peringkasan berupa omitting. Namun ada yang tidak boleh di-omitting ketika dia menempati posisi subjek dari verb. Jadi that-nya nggak boleh hilang. Nah, cara membuatnya bagaimana?
Ya betul, buat statement. Statement itu bisa pernyataan positif, bisa pernyataan negatif. Kemudian tambahkan conjunction berupa that di paling depan. Kemudian letakkan subclause sesuai posisi-posisi noun yang sudah saya sebutkan tadi ya, entah di subjek ataupun di objek. Ini ada contoh, saya buat statement positif, Tita is cute gitu ya. Terus kemudian langkah kedua tambahkan conjunction that, maka jadinya that Tita is cute. Nah, setelah itu kita letakkan subclause ini ke posisi-posisi noun. Nah, ini. Yang pertama di posisi subjek ya kan? Nah, maka jadinya that Tita is cute is true. Nah, subjeknya yang warna kuning itu. Terus kemudian diletakkan di posisi object of verb, maka jatuhnya setelah verb. Nah, di sini Haris knows that Tita is cute. Nah, that Tita is cute itu non clause yang ada pada posisi objek. Terus ada juga yang jatuh setelah linking verb atau verb yang belum bermakna lengkap seperti is, MR. Maksudnya belum bermakna lengkap gimana, Mister? Coba kalau saya bilang I am, paham nggak kamu? Nggak paham kan? Nah iya, itu namanya verb yang belum bermakna lengkap. Contoh, the fact is, paham? Nggak paham kan? Nah itu namanya verb yang belum lengkap. Terus kemudian dan dijatuhi ini. The fact is that Tita is cute. Terus yang keempat ada subject after it. Nah, it di sini hanyalah subjek semu, bukanlah subjek sesungguhnya. Subjek sesungguhnya ada di sini. It's not true that Tita is not cute. Nah, ini adalah subjek sesungguhnya. Kenapa ini disebut subjek sesungguhnya? Ya karena pembahasan aslinya ada di belakang. That Tita is not cute, bukan it-nya. Terus kemudian yang terakhir adalah apositif atau keterangan tambahan. Nah, di sini ada that Tita is cute menjelaskan ke fact. Berarti subjeknya dari the fact sampai sini. Nah, ini adalah subjek utamanya. Nah, that Tita is cute adalah bagian dari subjek. Begitu. Nah, tadi kan kamu nanya bedanya per apa tuh? Non clause dan adjective clause yang sama-sama jatuh setelah noun. Nah, coba perhatikan ini. Kalau noun clause itu head-nya abstrak. Sedangkan adjective clause head-nya atau yang dijelaskan itu bisa konkret, bisa abstrak. Berarti akan jadi masalah ketika nonnya itu abstrak, ya kan? Berarti bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Nah, cara membedakannya gimana, Mister? Nah, kalau yang non clause itu polanya lengkap, tidak ada yang diganti-gantikan. Nah, kalau adjective clause ada yang digantikan, digantikan who, which, that, dan seterusnya, ya dah. Nah, ini ada contoh. The news that I get a scholarship is true. Nah, yang bawah, the news that I get is true. Nah, yang atas coba kita cek. Conjunction ada, subjek ada, verb ada, objek ada. Nah, kalau dilihat ini kan news sama-sama abstrak ya. Sama-sama abstrak. Maka kita ngelihatnya dari polanya. Conjunction ada, subjek ada, verb ada. Terus kemudian objek juga ada. Beda dengan yang bawah. Conjunction ada, subjek ada, verb ada. Loh, objeknya nggak ada. Nah, objeknya sudah digantikan dengan conjunction that. Gitu. Maka yang atas polanya lengkap namanya non clause, yang bawah polanya tidak lengkap maka namanya adjective clause. Kalau dia non clause artinya bahwa, kalau that artinya yang. Berarti ini, berita bahwa aku mendapatkan sebuah beasiswa itu benar. Sedangkan yang bawah, berita yang aku dapat itu benar. Gitu. Terus jenis dari non clause yang kedua, kalau tadi yang pertama kan statement, berarti terbuatnya dari kalimat pernyataan. Sekarang yang kedua adalah non clause yang berasal dari kalimat pertanyaan. Nah, ya kan? Non clause yang berasal dari pertanyaan dan selalu dalam bentuk statement kalau sudah dijadikan non clause. Nah, berbicara tentang question dibagi jadi dua, ada information
dan juga yes no question. Sorry kebalik ya. Yes no question dan juga information question. Ternyata jenis tersebut akan mempengaruhi conjunction yang dipakai. Ada yang if dan whether or not, ada yang 8W dan juga 1H. Nah, maknanya adalah apakah. Sedangkan yang bawah 8W1H ya sesuai dengan 8W1H itu artinya. Terus bagaimana cara membuatnya, Mister? Nah, ini ubah kalimat pertanyaan ke bentuk pernyataan. Jadi dari pertanyaan menjadi pernyataan. Setelah jadi pernyataan baru tambahkan conjunction yang sesuai. Maka nanti jadinya polanya adalah conjunction subject plus verb. Berarti jadilah subclause. Nah, subclause ini biar jadi non clause kita letakkan pada posisi noun. Entah itu di subjek atau di objek. Gitu. Contoh, is Lucy sick? Nah, ini kan kalimat tanya yang berupa yes atau no, ya toh? Nah, sekarang kita ubah. Nah, menjadi Lucy is sick. Nah, terus kita tambah conjunction. Karena tadi yes no question, maka conjunctionnya adalah if atau whether. Lucy is sick. Sekarang kita letakkan ini pada posisi noun. Bisa di subjek atau di objek. Kebetulan ini ditaruh pada posisi objek. Nah, maka if Lucy is sick or not itu merupakan non-clause. Kenapa? Karena ada subclause menempati posisi noun, maka difungsikan sebagai noun. Begitu. Terus berbicara tentang non-clause juga ada peringkasannya loh. Yang pertama adalah abridgment atau penghilangan subjek dalam subclause. Jadi yang dicoret subjeknya. Nah, contoh conjunction subject verb. Nah, subjeknya dicoret, verbnya dijadikan to infinitive. Syaratnya dalam subclause terdapat modal murni dan conjunctionnya 8W1H atau whether. Nah, namun ada sedikit catatan. Subjek atau pelaku to infinitive berasal dari subjek main clause. Contoh, Haris knows what he must do. Subjeknya ada Haris dan he sama. Maka dicoret, modal dicoret. Kemudian do-nya dirubah jadi to do. Jadi Haris knows what to do. Nah, yang to do ini siapa? Haris. Makanya subjek pelaku to infinitive berasal dari main clause. Yang kedua adalah subjek atau pelaku to infinitive berasal dari objek main clause. Contoh, ask Haris how he can solve this problem. Nah, di sini ada Haris, ada he. Coret he-nya, can-nya coret sekalian. Solve-nya kita ganti dengan to solve. Maka jadinya adalah Haris ask how to solve this problem. Nah, yang to solve siapa? Haris. Haris posisinya di mana? Objek. Kok tahu? Ya ini kan verb. Maka yang jatuh setelah verb adalah objek. Nah, subjeknya apa, Mister? You ini subjeknya. Kamu nanya aja Haris gimana dia menyelesaikan masalah ini gitu. Terus yang ketiga adalah non-clause from request atau yang menyatakan permintaan atau saran. Nah, ini agak spesial teman-teman. Dia nanti punya conjunction berupa that yang maknanya bukan yang ataupun bahwa. Maknanya adalah agar atau supaya. Nah, di sini ada subject plus verb, that subject plus verb. Nah, polanya coba perhatikan. Nah, polanya ketika aktif nanti menggunakan verb 1, kalau negatif not verb 1. Kalau pasif be verb 3, kalau negatifnya not be verb 3. Terus kalau nominal be plus verb 3, kalau negatifnya not be recomplement atau AC yang berupa ana. Adjective, noun, adverb. Nah, ini ada contoh. Mr. Bob advised that Haris not stay up. Nah, di sini ada kata advice atau menunjukkan saran, terus diikuti kata that. Maka di sini harus berupa verb 1 apapun subjeknya. Meskipun di sini Haris itu harusnya stays ya, tapi kalau ada advice-nya jadinya stay up. Nah, dia suggest.
that Andi study every day. Nah, di sini ada suggest that sebagai certain-nya atau kata-kata tertentunya. Nah, di mana Adi itu harusnya studies, tapi di sini tulisnya jadi studies. Terus di sini ada juga kata important that. Nah, kalau ada important that, maka nanti jadinya tetap harus verb satu, not binary, kalimat negatif. Jadi nggak pakai SMR dia, tapi pakainya not binary. Terus kemudian ada Anas desire that he get a scholarship. Ada kata-kata desire that, maka he yang harusnya gets berubah menjadi get. A scholarship is great. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir adalah non clause from exclamation untuk menyatakan ketakjuban. Nah, conjunction yang digunakan di sini adalah conjunction what atau how yang artinya bukan apa atau bagaimana, melainkan artinya adalah alangkah atau betapa. Nah, cara mengungkapkannya bagaimana? Ya ini pakai pola yang sudah teman-teman ketahui ya. What an adjective subject verb atau how adjective adverb subject verb. Tidak punya peringkasan. Contohnya, I wonder what an expensive book it is. Nah, saya heran betapa mahalnya buku ini. Sorry ya, agak belibet. Terus kemudian, I wonder how expensive this book is. Saya heran betapa mahalnya buku ini. Nah, ini adalah rangkaian subclause yang menempati posisi objek. Nah, ini subjek, ini verb. Nah, ini ada conjunction subject verb menempati posisi objek, berarti fungsinya noun. Karena bentuknya clause, maka dia disebutnya non-clause. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ingin mendapatkan pembelajaran lebih mendalam, teman-teman bisa ikuti kelas saya dengan cara DM aja Instagram saya. Ikut kelas privat. Terus kemudian bisa juga teman-teman ikut kursus rame-rame dengan temennya di Kampung Inggris. Di kursusan namanya Kresna Kampung Inggris. Nah, kemudian kalau kalian ingin mensupport Let's Study, kalian bisa menggunakan dua cara. Kalau kalian punya rezeki berlebih, kalian bisa scan barcode yang ada di situ. Kemudian kalian silahkan donasikan uang seikhlas kalian. Atau kalau belum ada rezeki lebih, kalian juga bisa membantu kami, mensupport kami dengan cara membagikan link yang sudah ada ini kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bisa berbagi kemanfaatan kepada orang yang lebih luas. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.